Maria, Sarah, and Chanel. Yang pertama tadi tidak mengenakan, mengenakan jas dan peci atau seragam yang ditentukan. baik, sesuai dengan undangan yang kami dapat yang dikirim dari Sekda Melaka untuk anggota DPRD untuk menghadiri upacara 17 Agustus itu dicantumkan pakaiannya PSR. Ya saya pakai PSR. Dan setelah saya sampai di sana, setelah saya sampai di lapangan sana, di panggung situ, baru saya dikasih undangan. Dan dikasih undangan, di dalam undangan itu ada di situ pakaiannya pakaian adat Melaka. Ya. Makanya saya sempat komplain di Pak Sekda, undangan yang kirim di kami itu pakaiannya PSR. Kok di sini yang ada di sini yang saya pegang ini kok pakaiannya pakaian adat Melaka. Nah, berarti yang salah siapa? Saya kan sesuai dengan undangan yang kami dapat. Nah, kalau yang setelah kami dapat di sana, itu juga tidak harus suruh kami harus pakai jas. Tidak ada. Di undangan dua-dua itu tidak ada. Malah yang saya dapat undangan yang ada di saat di panggung itu, kami dianjurkan untuk memakai pakaian adat. Itu yang pertama terkait dengan saya tidak menggunakan jas itu. Ya, baik. Terus yang kedua, Salah membacakan teks proklamasi. yang bilang salah itu siapa? Saya kan cuma baca teks yang disodorkan untuk saya. Dan saya karena saya lihat, saya sampai di sana, saya lihat, saya mau lihat itu teks proklamasi dulu. Nah, makanya mereka bawa datang untuk saya lihat. Saya bilang, kok beda? Dia bilang, dari jawabannya dari Ibu Kabak itu, oh ini ada surat edaran yang mengharuskan kita untuk membaca sesuai dengan teks yang asli. Dan saya lihat di situ disertakan juga teks asli. Karena teks aslinya itu sudah agak kabur, makanya dari bagian PM itu dia mengetik lagi sesuai dengan yang asli ini untuk saya baca lebih jelas. Dan saya masih bertanya juga, loh kenapa ini di bawah ini kok beda? Nah, jadi jawaban dari Ibu Kabak itu, oh ini yang teks aslinya yang ini. Dan saya lihat karena mereka sandingkan yang asli itu dengan yang mereka ketik itu, saya lihat sama, makanya saya juga ikut membaca sesuai itu. Saya baca teks kok, masa saya baca salah? Saya bukan anak SD kok baru belajar baca. Apa yang dikasih untuk saya baca, ya saya baca sesuai itu. Kalau toh memang bilang itu salah, ya saya akan kabak di PM dong, jangan di saya. Karena saya disuruh untuk membacakan. Baik. Yang ketiga, HMS bukan anggota DPRD Malaka yang ditunjuk untuk membacakan teks proklamasi. Saya tidak tahu, kan saya dihubungi juga. Nah, dan pagi itu kan sebelum saya ke lapangan sudah ada beberapa orang yang hubungi saya untuk saya, oh Pak Dewan, yang baca teks proklamasi, kalau bisa segera merapat. Yang menghubungi siapa waktu itu? Ada orang PM, itu Ivan, terus ada Ivan orang bagian umum, itu Dulan. Katanya yang dari bagian umum itu teleponnya begini, terkonfirmasi katanya Pak Dewan yang baca teks proklamasi. Ya. Dan kebetulan juga yang hadir di situ hanya saya. Nah, kalau saya tidak ada, siapa yang mau baca? Semua anggota Dewan tidak ada yang hadir di situ. Kebetulan cuma saya yang ada. Dan ini bukan kali pertama. Ini sudah beberapa kali. Saya juga pernah baca teks proklamasi setelah saya ada di lapangan dan ditodong. Ini nanti Pak Dewan baca teks proklamasi. Nah, di sini kan kelihatan bobroknya pemerintahan sekarang ya seperti itu. Oke. Baik. Ini yang terakhir. Itu Pak Dewan meninggalkan acara saat seluruh rangkaian acara dan kegiatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di Melaka belum selesai. Ini yang aneh ini. Ini kalau memang kalau kita lihat, kalau menurut saya ya, wartawan kalau otaknya yang ada itu hanya iri dan dengki dengan orang ya model begini ini. Nah, saya ada di situ sampai upacara itu selesai. Kalau dari pembina upacara bilang bubarkan dan orang bubar, apa itu upacara belum selesai? Dan saya masih sempat nonton acara tambahan dari yang isi acara waktu itu anak-anak dari SMA Sinar Pancasila yang membawakan drum band itu. Saya nonton sampai selesai dan saya keluar.
Saya bukan sementara upacara dan saya pulang, tidak. Sampai bubar bupati juga turun dari podium, sudah duduk di situ dan kita sementara nonton. Saya juga sempat nonton sampai selesai. Saya meninggalkan upacara seperti apa itu. Makanya saya bilang, kalau memang yang di otaknya hanya ada iri dan dengki saja, memang ya seperti ini. Kenapa yang saya hadir itu yang tidak hadir, kenapa kau tidak tulis itu? Jadi harusnya wartawan juga Ya, fair. harus fair dong. Harusnya saya diberi apresiasi karena saya hanya anggota DPR yang hadir di situ, hanya Hendri Melkisimu. Kok saya yang disalahkan terus, bagaimana? Berarti dia otaknya tidak beres kalau menurut saya. Masa orang yang tidak hadir sama sekali kok dia enak saja, terus saya yang sudah ada di sana, terus saya yang diikuti terus. Kan lucu ini. Oke. Baik. Ini rencana besok tadi kami dengar mau ke Polres. Itu dalam rangka apa? Mungkin bisa Ya, saya dijelaskan. mau minta supaya wartawan itu dia datang klarifikasi dengan saya. Saya minta untuk klarifikasi. Karena berita-berita seperti ini kan sepertinya saya ini disudutkan. Dan saya tidak mau. Kamu harus, dan berita-berita ini tanpa konfirmasi dari saya. Nah, harusnya kan seperti bilang saya salah baca teks, harusnya kan dia hubungi dulu Kabak PM-nya seperti apa. Apa memang betul saya salah baca? Apa teks yang dikasih itu dia kasih lain dan saya ambil lain dan saya baca? Jadi saya mau klarifikasi, termasuk Kabak PM juga saya harus hadirkan untuk kita klarifikasi ini. Ini kan sangat merugikan saya, apalagi sekarang ini kan saya menjadi salah satu calon wakil bupati. Masih ada ya, saya kasih tahu untuk teman-teman wartawan ya, kalau bisa ya buat berita yang inilah, yang elegan sedikit lah. Kalau bilang kamu wartawan ya tolong tulis yang lain-lain itu loh, korupsi yang begitu banyak. Iya, macam model kayak septic tank yang sampai sekarang tidak ada ininya, Seroja. Itu yang harusnya kita angkat. Ini malah kita angkat yang masalah upacara begini kok kita angkat. Orang yang tidak hadir dalam upacara kamu tidak tulis. Orang yang hadir dalam upacara yang kamu yang ini gencar sekali untuk kamu kritisi dia. Saya bukan anti kritik, tapi saya mau kalau bisa konfirmasi dengan kami dulu. Jangan buat berita seenaknya begitu. Jadi harus fair ya. Ya, harus fair. Oke. Apakah ini merugikan secara personal? Oh, kalau saya ini merugikan. Oh iya. Karena berita-berita ini kan sangat menyudutkan saya. Oke. Baik. Pas? Pas ya. Oke. Terima kasih Pak Wakil.